Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naki Tawakal akan mempresentasikan dari rangkuman yang telah saya baca dalam buku Contrastive Analysis dan Error Analysis karya Muhammad Hussein Keshafars pada chapter 6. Oke, next. Analisis kesalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Analisis kesalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Topik ini sangat penting bagi Anda, apalagi mahasiswa linguistik dan guru bahasa Inggris, untuk memahami bagaimana kesalahan yang dibuat oleh pelajar bahasa kedua dapat menjadi jendela menuju proses pembelajaran dan pengembangan strategi pengajaran yang lebih efektif. Prosedur pengumpulan data kesalahan, yang pertama ada spontaneous prosedur. Metode pengumpulan data ini alami dari tulisan bebas, percakapan sehari-hari, atau wawancara. Keunggulannya adalah keaslian bahasa, namun kurang terkontrol dalam memunculkan jenis kesalahan spesifik. Yang kedua ada elicted prosedur, pengumpulan data terstruktur melalui tes tata bahasa, terjemahan, atau soal lisan. Metode ini lebih terarah dan kemungkinan fokus pada bahasa tertentu, namun hasilnya bisa kurang mencerminkan penggunaan bahasa alami. Oke, next. Identifikasi dan deskripsi kesalahan. Setelah data terkumpul, langkah krusial adalah mengidentifikasi kesalahan dengan membandingkan produksi bahasa pelajar dengan kaidah bahasa target. Penting membedakan antara error dan mistake. Error adalah kesalahan sistematis akibat pemahaman aturan yang belum sempurna atau penerapannya aturan yang salah. Sedangkan mistake adalah kesalahan yang seringkali karena kelupaan atau ketidaktelitian. Kesalahan kemudian dideskripsikan dan diklasifikasikan berdasarkan struktur bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sintaksis, semantik, atau pragmatik. Bentuk kesalahan dapat berupa penghilangan atau penambahan, penggantian, atau urutan yang salah. Oke, next. Penjelasan penyebab kesalahan interpretasi. Interlingual transfer, pengaruh bahasa pertama atau language 1 pelajar. Pelajar cenderung menerjemahkan struktur L1 secara langsung ke bahasa target, menghasilkan instruksi yang tidak tepat. Yang kedua, intralingual factor. Kesalahan berasal dari dalam sistem bahasa target itu sendiri. Contohnya, generalization, menerapkan satu aturan secara berlebihan, atau incomplete rule application, pemahaman atau aturan yang belum lengkap. Yang ketiga, strategi komunikasi. Pelajar menggunakan strategi seperti penyederhanaan kalimat atau menebak struktur saat berkomunikasi. Ini adalah strategi bertahan hidup yang dapat memicu kesalahan. Yang keempat, metode pengajaran atau bahan ajar. Kesalahan juga bisa bersumber dari metode pengajaran atau bahan ajar yang tidak seimbang. Misalnya, terlalu fokus pada tata bahasa tanpa konteks yang nyata, tanpa konteks penggunaan yang nyata.
Oke, next. Contoh aplikasi error analysis. Mari kita analisis contoh kalimat yang sering ditemukan. He go to school every day. Secara tata bahasa, kalimat ini salah. Kata kerja go seharusnya berubah menjadi goes untuk subjek orang ketiga tunggal, he. Nah, penyebab kesalahan ini adalah over generalization. Pelajar menggeneralisasi aturan dasar tanpa mempertimbangkan pengecualian atau incomplete rule application. Pelajar belum sepenuhnya memahami aturan konjungsi kata kerja untuk subjek orang ketiga dalam present simple tense. Oke, next. Manfaat error dalam pembelajaran. Pemahaman proses belajar. EA mengungkap bagaimana pelajar memproses dan mengasimilasi bahasa baru serta area mana yang menjadi kesulitan utama mereka. Selanjutnya, panduan guru. Bagi guru, hasil EA menjadi dasar untuk menyusun materi ajar yang lebih berfokus dan relevan dengan kebutuhan pelajar, serta mengembangkan strategi pengajaran yang adaptif. Peningkatan kesadaran pelajar. Pelajar menjadi lebih sadar terhadap kesalahan mereka sendiri, mendorong self-correction dan kemandirian dalam belajar. Yang terakhir, pengembangan kurikulum. EA memberikan wawasan berharga bagi pengembang kurikulum untuk menekankan area tertentu dalam silabus materi pembelajaran membutuhkan perhatian yang lebih. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, error analysis bukanlah sekedar proses koreksi, melainkan alat diagnostik linguistik yang krusial untuk memahami kompleksitas proses belajar bahasa. Kesalahan bukanlah tanda kegagalan, melainkan indikator bahwa pelajar sedang aktif menguji hipotesis tentang sistem bahasa target. Dengan pendekatan yang tepat, setiap kesalahan dapat menjadi pijakan berharga menuju penguasaan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.